Kenapa ini harus ada bayang-bayang cahaya matahari di muka gue? Hai guys, balik lagi sama aku Jen Milka dan hari ini adalah episode terbaru untuk Sekolah Skincare You. Jadi di episode hari ini aku akan ngebahas skincare step selanjutnya, yaitu adalah moisturizer atau pelembab. Buat kalian yang belum ngecek video-video sebelumnya, kalian juga bisa cek karena di situ aku ngebahas mulai dari step pertama skincare, yaitu kayak cleanser, toner, serum, dan sekarang kita masuk ke yang namanya pelembab. Di antara semua step skincare, menurut aku ini adalah step yang paling penting banget. That's why kalian harus wajib nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan notification kalian, karena nanti di ending video ini aku bakal ada giveaway. Dan biasanya kalau aku ada video baru tuh ada giveaway guys, jadi kalian pasti nggak mau kelewatan video baru aku. Kalau ditanya apa sih skincare yang paling basic dan harus banget dipakai buat kalian meskipun kalian masih remaja, itu ada 3 menurut aku, yaitu cleanser untuk mastiin kulit kalian bersih, kemudian pelembab untuk mastiin bahwa kulit kalian selalu lembab dan terjaga, dan yang terakhir adalah sunscreen. Makanya aku ngerasa pelembab ini tuh penting banget. Kalian boleh deh nggak pakai skincare lainnya, terutama yang masih remaja kalian nggak perlu pakai skincare yang neko-neko, tapi pelembab itu adalah sedini mungkin skincare yang harus kalian cobain. Di bagian terluar kulit kita itu ada lapisan yang namanya stratum corneum, atau gampangnya kita sebut aja sebagai skin barrier. Skin barrier itu basically adalah selimut yang mengandung lemak, fatty acid, kemudian ceramide, kolesterol. Pokoknya itu adalah sebum, selimut yang ngelindungin kulit kalian supaya kulit kalian itu tetap lembab dan terhidrasi. Tapi sehari-harinya kita tuh ngalamin yang namanya transepidermal water loss alias TWAL, di mana kulit kita tuh kehilangan kelembapannya. Kalau kehilangan kelembapan kulit itu bisa diakibatkan oleh hormon, cuaca, udara, aktivitas kalian, dan sebagainya macamnya. Terus itu yang bisa mengakibatkan kulit kalian jadi nggak lembab lagi, nggak pelampi lagi, nggak kayak bayi lagi, dan otomatis menimbulkan masalah skin problem lainnya. Meskipun kalian itu kulitnya berminyak ya, bukan berarti kulit kalian moist. Ingat, moisture dan oil level itu adalah 2 hal yang berbeda. Oil itu kita ngomongin minyak alias sebum yang ada di kulit kalian, dimana itu memang tidak terlalu disarankan untuk ada terlalu banyak di kulit kalian. Sedangkan moisture itu ngomongin level air di kulit kalian. Kalau misalnya kalian itu kulitnya berminyak, kemudian kalian berpikir bahwa oh gue kulitnya berminyak kok, gue nggak perlu pakai pelembab, itu salah banget guys. Karena semakin dehidrasi kulit kalian, semakin kering, maka kulit kalian itu akan mensinyal untuk memproduksi lebih banyak lagi minyak, dan hasilnya kulit kalian tuh lebih banyak minyaknya, dan makin menumpuk minyaknya, dan makin jerawatan, dan panjang deh pokoknya urusannya. Jadi ingat banget, meskipun kalian itu kulitnya berminyak, kalian tetap harus pakai pelembab. Terus yang membedakannya apa dong kalau misalnya kulit gua kering berminyak? Pelembabnya bedanya di mana? Pelembabnya bedanya ada di teksturnya. Kalau misalnya jenis kulit kalian itu berminyak, biasanya kalian disarankan untuk menggunakan pelembab yang bertekstur gel atau lotion. Gel itu adalah tekstur pelembab yang paling ringan dan paling cepat meresap, kemudian nggak akan meninggalkan rasa lengket. Jadi itu memastikan bahwa kulit kalian tetap lembab tanpa membuat kalian kulitnya jadi over oily. Kalau lotion adalah tipikal yang agak lebih menghidrasi, lebih lembab dibandingkan gel. Emulsionnya biasanya lebih banyak, jadi lebih masuk penetrasi sampai ke bagian dalam kulit. Terus kalau misalnya kalian kulitnya kering, itu cenderungannya kalian pakai teksturnya yang krim alias yang lebih kental. Itu biasanya lebih lengket kerasanya di kulit, dan dia bakal lebih menghidrasi kulit kalian. Kalau kita yang kulitnya oily, kalau kita pakai yang krim, kita bakal ngerasa di kulit kita tuh lengket. Tapi kalau buat yang kulitnya dry, biasanya kalau pakai pelembab yang bentuknya krim, itu bakal cepat meresap ke dalam kulit. Jadi ya pokoknya kalian akan lebih kerasa lembab gitu, tanpa ngerasa kayak ada yang ganggu. Jadi balik lagi, kalian harus tahu jenis kulit kalian dulu, baru kalian menentukan jenis pelembab yang paling cocok. Tekstur pelembab sendiri tuh banyak banget. Level pelembab itu tingkat kekentalannya, tingkat lengketnya itu beda-beda di pasaran saat ini. Jadi kalian bisa pilih aja, rasakan yang mana yang kurang lebih teksturnya paling kalian suka. Kemudian sekarang aku akan nge-sharing ke kalian beberapa produk pelembab yang aku suka banget. Keep in mind bahwa jenis kulit aku itu adalah
oily, combination to oily, cuman waktu aku tuh remaja kayak 20-an, 21 gitu, kulit aku tuh cenderung oily banget. Tapi sekarang setelah aku memasuki hampir 30, aku ngerasain bahwa kulit aku itu agak lebih kering. Jadi aku ada beberapa different tekstur pelembab yang udah pernah aku cobain. Jadi yang pertama itu pelembab kesukaan aku saat ini. Kalian pasti udah sering banget dengar aku nyebutin pelembab ini. Ini adalah Charis Madeka Society Cica Cream kayak gini. Aku mau nunjukin sama kalian ya. Ini udah habis. Ini udah mau habis dan aku udah stok lagi. Tapi ini tuh bukan 3 tube yang pernah aku pakai doang. Aku udah pakai ini kurang lebih 1 tahun terakhir dan aku udah ngabisin banyak banget tube-nya, banyak banget produk ini. Tapi aku tetap suka lagi sama produk ini. Jadi sebenarnya pelembab itu fungsi utamanya untuk melembabkan. Tapi biasanya ada tambahan ingredients lainnya untuk mengatasi skin problem tertentu. Contohnya yang ini, Madeka Society Cica Cream ini mengandung cica alias cantella. Cantella itu adalah salah satu ingredients kesukaan aku banget karena dia sangat bagus untuk mengurangi timbulnya jerawat. Dia bagus untuk memperbaiki sel-sel yang tadinya jerawatan, mempercepat penyembuhan jerawat, mengurangi acne scar, dan dia juga bagus untuk shooting, melembabkan, dan sangat aman untuk jenis kulit sensitif. Kalau kalian punya masalah sama kulit sensitif, acne scar, kemudian dehidrasi, jerawat, ini adalah salah satu bentuk produk yang cocok buat kalian. Atau kalian bisa cari produk lainnya, pokoknya coba cari yang namanya cica atau cantella. Aku udah pakai ini 1 tahun lebih dan kenapa aku suka banget ini, soalnya ini tuh bisa melembabkan kulit aku tapi nggak kerasa lengket. Kelembapannya itu bentuknya tuh krim, jadi kelembapannya tuh kerasa di kulit, tapi dia bukan tipikal yang lengket, bisa dipakai untuk siang maupun malam hari. Selanjutnya itu adalah pelembab yang aku pakai kalau misalnya aku lagi pengen sesuatu yang ringan aja dan cepat meresap. Itu ada Dr. Jart Cica Pear Calming Gel Cream. Ini teksturnya enak banget. Dia sama-sama sama Charis tadi mengandung cantella, jadi bagus juga buat kulit yang berjerawat. Dan dia tuh super ringan teksturnya karena teksturnya tuh gel, jadi cepat meresap dan sama sekali nggak ninggalin rasa lengket. Dulu tuh Dr. Jart punya yang namanya Cica Pear Cream tanpa kata gel, itu tipikalnya terlalu lengket menurut aku. Setelah mereka keluarin yang tipikalnya gel ini, aku suka banget karena dia sama sekali nggak lengket. Tapi kalau misalnya kalian punya kulit yang lebih dry, kalian mungkin lebih cocok pakai si M Plus ini atau pakai yang si Dr. Jart tapi yang nggak ada kata gelnya. Terus selanjutnya masih tekstur gel juga, aku suka sama Lepno Cica Loe Water Shooting Cream. Ini sama Dr. Jart sebenarnya teksturnya hampir mirip, cuman ini lebih ringan lagi, lebih light lagi. Ini biasanya aku pakai sebagai additional moisturizer gitu, kalau aku ngerasa aku butuh ekstra tambahan gitu. Jadi aku tambahin misalnya si M Plus sama ini, atau aku pakai yang ini sama ini. Tapi biasanya ini aku cuma pakai malam hari sebagai extra layer gitu, karena dia teksturnya ringan banget, cepat meresap gitu. Tapi kalau buat yang kulit dry, bahkan buat aku yang kulitnya cukup oily aja, ini tuh kayak kurang lembab gitu loh. Untuk ingredientsnya sendiri sekali lagi masih sama, dia tuh mengandung cantella dan dia juga mengandung aloe vera yang bagus untuk shooting dan calming, bagus juga buat kulit sensitif dan teksturnya mirip banget sama aloe vera gel. Selanjutnya itu adalah pelembab yang tipikalnya lebih kental. Aku suka banget sama Mamonde Ceramide Intense Cream. Jadi kalau kalian mau cari pelembab yang sifatnya menghidrasi banget, itu kalian bisa cari yang mengandung ceramide, karena ceramide itu adalah salah satu bentuk fatty acid yang ada di kulit kita dan itu bakal ngelindungin kulit kalian dari yang namanya transepidermal water loss itu. Ini adalah tipikal yang krim, jadi dia lebih kental dan lebih intens gitu, tapi dia juga tetap nggak lengket. Untuk teksturnya sendiri dia hampir mirip aja sama si M Plus Madeka Society, tapi untuk level kelembapannya yang ini lebih berasa. Aku cuma punya sampel size dan di sini dan aku udah mau habis, itu nunjukin aku beneran suka banget sama produk yang ini. Terus selanjutnya ini adalah pelembab yang baru-baru ini aku cobain dan ternyata aku suka juga. Itu adalah Innisfree Jeju Cherry Blossom Tone Up Cream. Sebenarnya produk yang seri ini tuh ada 2 jenis teksturnya. Ada yang tekstur gel, tapi ada juga yang tekstur yang tone up cream. Tapi aku lebih suka tekstur tone up cream ini lebih ke karena dia membuat kulit itu kelihatan lebih cerah. Jadi kalau pakai ini tuh ya, rasanya nggak perlu pakai bedak maupun foundation lagi, tuh kulit udah lebih kelihatan lebih cerah, kelihatan lebih fresh gitu. Dan meskipun dia itu teksturnya krim,
dia tuh nggak sampai yang kayak lengket gitu loh. Somehow aku ngerasa ini tuh enak banget buat dipakai sebagai makeup primer karena dia mencerahkan dan juga melembabkan gitu. Di luar moisturizer, ada juga yang namanya face oil. Face oil ini sebenarnya masih bisa dibilang teknologi baru karena baru booming akhir-akhir ini. Tapi aku ngerasa bahwa face oil tuh bener-bener ngubah hidup aku karena aku jenis kulitnya kan oily kan. Tadinya aku berpikir kalau oily, aku terus pakai face oil tuh bakal jadi too much oil gitu loh. Tapi ternyata enggak. Dengan pakai oil tuh kulit aku jadi lembab dan malah semakin lembab kulit aku, semakin sedikit produksi oil di kulit aku. Nah, face oil itu adalah step yang kalian pakai di step paling terakhir skincare rutin kalian. Biasanya aku cuman pakai ini di malam hari, karena kalau di siang hari kulit aku kan cukup oily ya, jadi aku nggak butuh. Untuk face oil sendiri tuh ada 2 produk yang aku suka banget. Yang pertama itu adalah Haru Haru Wonder Black Rice Face Oil. Aku tuh dapat produk ini dari Nylon Korea. Jadi waktu itu Nylon ngirimin semua produk yang merupakan best seller produk di Korea. Aku sama sekali nggak pernah denger brand ini, tapi ternyata ini bagus banget. Jadi ini tuh adalah oil gitu dari black rice, beras hitam, dan wanginya ini tuh enak banget guys, kayak wangi essential oil gitu. Dia bikin kulit tuh jadi lembab karena dia tekstur oil kan, tapi sama sekali nggak kerasa yang terlalu lengket. Dia juga kayak cepat meresap gitu. Buat yang oily skin ini tuh recommended banget. Terus selain ini aku juga suka sama si Drunk Elephant Virgin Marula Luxury Facial Oil. Ini tuh mungkin salah satu facial oil yang pertama kali aku coba dan memang bagus banget. Cuman kalau ditanya ini sama ini, aku tetap milih yang ini karena itu harganya jauh lebih murah dan teksturnya lebih ringan. Kalau yang si Drunk Elephant Marula Oil ini menurut aku lebih cocok buat kalian yang dry skin. Oke, itu aja buat sekolah skincare yuk hari ini. Semoga ini cukup menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan sama pelembab. Aku pengen kalian keep in your mind bahwa yang namanya pelembab itu nggak harus mahal-mahal banget. Kalian nggak harus investasi uang terlalu banyak untuk pelembab. Yang penting kalian wajib banget pakai pelembab, terutama buat kalian yang masih remaja. Dan kadang aku denger teman-teman tuh ngomong kayak, aduh malas banget pakai pelembab soalnya nanti siang-siang berminyak kayak gorengan. Itu bisa aja karena jenis pelembab yang kalian pakai tuh salah dan gak cocok sama masalah kulit kalian. Jadi kalian harus banget tuh memahami kulit kalian. Aku juga pernah bikin video tentang gimana caranya mengetahui jenis kulit kalian. Jadi kalian bisa cek di episode sekolah skincare yuk yang lainnya. Di situ udah lengkap semuanya. Dan ya kalau misal, seperti biasa, aku bakal ada giveaway, hampir lupa. 1 orang pemenang bakal dapat produk ini. Cara ikutannya gimana? Gampang banget. Kalian tinggal cek aja di description box di bawah lengkapnya kayak gimana. Jangan lupa diikutin semuanya. Please pastikan bahwa account Instagram yang kalian ikutan giveaway itu open for public dan bukan yang online shop atau putih langsing atau jual followers atau Instagram yang aku tidak merasa itu bukan Instagram manusia. Dan ya itu aja untuk video hari ini. Kalau punya pertanyaan atau request untuk episode sekolah skincare yuk yang lainnya, kalian boleh komen di bawah. Dan sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Bye bye guys. Muah.